Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Pekerjaan idaman. Lionel baru saja lulus kuliah dengan gelar sarjana seni. Memang ia tidak terlalu ambisius, tetapi dia tetap menginginkan pekerjaan yang membawa kepuasan sekaligus manfaat. Gaji besar tidaklah penting, tetapi tentu tidak masalah jika itu didapatkannya. Yang terpenting adalah pekerjaan itu disukainya. Masalahnya, Lionel belum tahu pekerjaan apa yang ingin ditekuninya. Dari segala lowongan pekerjaan yang diiklankan, tidak ada satupun yang menarik hatinya. Lionel pun berpikir, mungkin saja di luar sana ada pekerjaan yang diidamkannya. Hanya saja, ia belum tahu pekerjaan apakah itu. Sinta sedikit lebih yakin. Ia mempunyai hobi fotografi dan sudah bekerja sebagai fotografer di sebuah surat kabar lokal. Namun pekerjaannya sangatlah membosankan. Sebagian besar tugasnya adalah meliput pertemuan-pertemuan yang membosankan, dan atasan Sinta tidak memberinya peluang untuk mengembangkan diri. Haruskah ia mengundurkan diri dan memulai usaha sendiri? Sebenarnya ia ingin menjelajahi daerahnya untuk mengabadikan kondisi sulit para buruh yang selama ini kurang diperhatikan. Itulah pekerjaan yang diidamkannya. Namun untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Siapa yang bersedia membiayainya? Sementara itu, Nino telah menemukan pekerjaan idamannya. Ia selalu ingin menjadi insinyur pesawat terbang karena ia memang suka pesawat terbang dan mengutak-atik mesin. Setelah belajar dengan giat dan memperoleh gelar dalam teknik penerbangan, ia pun mendapatkan keinginannya. Bekerja, memperbaiki mesin-mesin pesawat jet berteknologi canggih dengan gaji yang tinggi. Namun beberapa bulan kemudian, Nino merasa kesenangannya memudar karena waktunya habis untuk mengurus pekerjaan administratif yang tidak ada habisnya. Ketatnya tenggat juga membuatnya sering bekerja lembur sampai malam dan bahkan akhir pekan. Sirnalah pekerjaan yang diidamkannya. Karir adalah pengejaran seumur hidup. Apakah cerita-cerita semacam itu sering Anda dengar? Semuanya benar-benar terjadi dan mengungkapkan tentang sesuatu yang diinginkan banyak orang, yaitu karir yang memuaskan hati. Banyak dari kita mencari pekerjaan idaman itu setelah menyelesaikan sekolah maupun kuliah dengan harapan akan menekuni pekerjaan yang kita sukai sekaligus bermanfaat. Lalu kita menghabiskan sebagian besar sisa hidup kita untuk mengejar tujuan tersebut. Sebagian dari kita mungkin bercita-cita menjadi pimpinan perusahaan yang bergaji tinggi dan yang menghadapi banyak tantangan dalam usaha mengembangkan perusahaan itu. Sebagian dari kita bermimpi menjadi artis atau mungkin juga musisi yang terkenal. Yang lain ingin memberikan sumbangsih yang berguna bagi masyarakat, seperti menemukan obat atau teknologi baru yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ada juga yang ingin menggunakan hidup mereka untuk memperjuangkan isu-isu yang sangat penting bagi mereka, seperti menolong kaum tunawisma atau melestarikan alam. Meskipun ada sedikit orang yang berhasil mencapai cita-cita mereka, sebagian besar dari kita sepertinya tidak ada henti-hentinya mengejar karir yang sempurna. Kita akan menggumulkan pekerjaan apa yang kita ambil, lalu mengkhawatirkan apakah kita telah mengambil keputusan yang tepat. Kita akan bekerja keras sambil berharap memperoleh pengakuan dan penghargaan karena kerja keras kita itu. Sebagian dari kita bahkan merasa perlu menunda rencana menikah dan memiliki anak, mengorbankan waktu bersama keluarga dan sahabat, atau meninggalkan hobi demi karir kita. Sejumlah orang akhirnya menjadikan karir sebagai fokus hidup mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mengejar cita-cita hingga bersedia merelakan segalanya. Terkadang itu akan menguras kesehatan mental, emosional, dan juga fisik mereka, atau bahkan mengakibatkan retak atau renggangnya hubungan mereka dengan keluarga dan teman. Mengapa karir begitu berarti bagi kita?
Mengapa kita menghabiskan sedemikian banyak waktu dan upaya untuk mengejar pekerjaan idaman kita? Dan mengapa kita selalu mencari sesuatu yang lebih baik? Yang sejatinya kita dambakan, uang dan kesuksesan bukanlah satu-satunya hal yang kita cari. Dalam mengejar karir, sebenarnya kita mencari hal-hal penting seperti peluang untuk menggunakan talenta dan keterampilan kita, tantangan yang membangkitkan semangat kita, pengakuan dan penghargaan atas kerja keras kita, dan kesempatan mempengaruhi orang lain serta mengubah hal-hal tertentu. Tentu tidak ada yang salah dengan semua tujuan tersebut. Semua itu merupakan bagian dari ambisi manusia yang memotivasi kita untuk bekerja keras dan mengembangkan diri. Sayangnya, semua tujuan tersebut kadang membuat kita sangat tertekan untuk mengejar prestasi di tempat kerja atau mencari pekerjaan yang sempurna. Namun tidak mudah bagi kita untuk menemukan karir atau bahkan pekerjaan yang dapat memuaskan segala hasrat dan dambaan kita dengan sempurna. Pada kenyataannya, ada banyak orang yang bukan hanya merasa tidak bahagia di tempat kerjanya, tetapi juga tidak puas dengan karir mereka. Suatu survei yang diadakan pada tahun 2014 menemukan bahwa di sejumlah negara Asia, setengah dari para pekerja merasa tidak bahagia dengan pekerjaan mereka. Dan sekitar 2/3 dari responden menyatakan bahwa mereka akan langsung mengundurkan diri seandainya bisa menemukan pekerjaan lain yang menawarkan bayaran yang tinggi atau prospek yang lebih baik. Upaya kita untuk mencapai karir yang bagus tidaklah berakhir ketika kita mendapat pekerjaan kita yang pertama. Banyak di antara kita menjalani hidup dengan selalu mencari pekerjaan yang lebih baik. Kita sering bertanya-tanya, apakah ada pekerjaan yang lebih baik di luar sana? Atau apakah kita bisa lebih sukses dalam pekerjaan yang kita tekuni? Pengejaran kita akan pekerjaan yang sempurna tampaknya tidak akan pernah berakhir. Tentu saja, ada orang-orang yang berhasil menemukan pekerjaan idaman mereka. Namun sebagian orang menyadari bahwa mereka harus berkorban sangat besar jika ingin meraih keinginan mereka. Yang lainnya, seperti Nino, menyadari bahwa impian mereka ternyata tak seindah yang mereka bayangkan. Namun ada orang-orang yang tampaknya memiliki karir yang menjanjikan atau gaji yang tinggi, tapi rela melepas semuanya itu demi sesuatu yang gila. Seperti bertamasya keliling dunia, atau mungkin sebuah kegiatan amal. Mengapa orang-orang seperti itu bersedia melepaskan begitu banyak demi sesuatu yang tampaknya tidak terlalu menjanjikan? Mungkin karena sesukses apapun suatu karir, pada akhirnya itu pun tidak dapat memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Kebutuhan kita yang terdalam. Pikirkan sejenak apa yang sesungguhnya mendorong seseorang untuk mengejar karir mereka, dan Anda mungkin akan menemukan sejumlah elemen umum. Keinginan memang banyak, tetapi kebutuhan jauh lebih sedikit. Kebutuhan itu antara lain ialah kepuasan. Kita semua memimpikan hidup yang bahagia. Kita ingin menggunakan waktu dan tenaga kita untuk melakukan pekerjaan yang kita sukai dan yang membuat kita merasa nyaman. Mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nikmati, berjuang untuk prinsip yang kita yakini, atau mencapai target yang kita tetapkan sendiri. Keberartian. Kita ingin pekerjaan kita memiliki arti, karena pada akhirnya kita ingin hidup kita punya satu tujuan. Kita ingin memahami alasan kita hidup dan apa yang dapat kita lakukan. Kita ingin diakui dan dihargai untuk talenta, keterampilan, dan upaya kita. Sebagian dari kita menghendaki pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi hidup orang lain, karena kita merasa berarti ketika orang lain mengakui kontribusi kita. Keyakinan. Kita menginginkan karir yang langgeng. Jika pekerjaan kita memiliki prospek yang baik dan usaha yang kita lakukan terus berkembang, hal tersebut memberikan keyakinan pada kita untuk bekerja keras, karena kita tahu bahwa kita pun bisa terus berkembang dan berhasil. Yang paling penting adalah kita dapat meyakini sepenuhnya bahwa kita dan keluarga kita akan terpelihara dengan baik.
Semua kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi menyangkut keberadaan diri kita sekarang dan apa yang kita kehendaki bagi diri kita ke depan. Banyak orang berusaha menemukan jawaban bagi semua kebutuhan tersebut di dalam karir mereka. Namun tidak banyak pekerjaan atau karir yang memenuhi semua kebutuhan itu dengan sempurna. Yang terjadi adalah kita justru merasa resah sambil terus mencari sesuatu yang lebih baik. Mengapa demikian? Karir kita tidak bisa memberikan segala kepuasan, keberartian, dan keyakinan yang kita butuhkan karena karir kita bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali kita. Kelesuan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, keadaan teknologi dan sosial yang terus-menerus berubah, berarti bahwa pekerjaan terbaik sekalipun bisa hilang dalam sekejap. Pada akhirnya, karir dan pekerjaan itu hanyalah bersifat sementara. Jadi, seperti Lionel, Sinta, dan juga Nino, banyak di antara kita yang akan menemui bahwa upaya kita dalam mengejar karir diwarnai dengan ketidakpastian dan juga kekecewaan. Kita mencari kepuasan dan arti, tetapi yang kita peroleh justru rasa frustasi dan hilangnya kebahagiaan. Sebagian orang berhasil menemukan karir yang bagus, tetapi masih saja merasa ada yang kurang. Yang lainnya melepaskan segala-galanya untuk mengejar karir, tetapi kemudian mendapati bahwa hasilnya pun tidak sepadan dengan usahanya. Mengapa demikian? Apakah kita mencari kepuasan di tempat yang keliru? Adakah alternatif yang dapat sungguh-sungguh memenuhi segala kebutuhan kita yang terdalam? Mencari alternatif. Tentu saja, orang telah beralih pada banyak hal selain karir untuk memenuhi segala kebutuhan mendasar itu. Namun solusi yang terbaik ditemukan dalam diri satu pribadi dan bukan pada suatu benda atau hal tertentu. Bukan sembarang orang, melainkan pribadi yang memiliki sejumlah kualitas yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan kita dengan sempurna. 1. Dia Maha Tahu. Untuk dapat memahami apa yang bisa memuaskan segala kebutuhan kita yang terdalam dengan sepenuhnya, Dia harus memiliki hikmat untuk membimbing kita dengan benar. Dia haruslah menginginkan yang terbaik bagi kita dan ingin menolong kita untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat agar kita menemukan kepuasan sejati dalam pekerjaan kita. 2. Dia Maha Pengasih. Untuk menolong kita menemukan keberartian dalam hidup ini, pribadi yang Maha Tahu ini haruslah mengasihi dan menghargai kita dengan sungguh-sungguh, memberi kita tujuan hidup dan identitas diri seperti orang tua yang memberikan rasa aman dan kepastian pada anaknya. Yang ketiga, Dia Kekal. Untuk memberikan keyakinan pada kita, pribadi ini haruslah dapat diandalkan sepenuhnya agar Yang ketiga, Dia Kekal. Untuk memberikan keyakinan pada kita, pribadi ini haruslah dapat diandalkan sepenuhnya agar dia sanggup memenuhi dua persyaratan tadi, selalu dan untuk selamanya. Kita harus meyakini bahwa Dia akan selalu hadir bagi kita dan akan selalu menghendaki yang terbaik bagi kita apapun yang terjadi. Lalu pertanyaannya, siapa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut? Jawabannya pasti bukanlah seseorang yang lemah, rapuh, ataupun fana. Dia harus istimewa. Allah Sang Pencipta, hanya Dia yang memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Paulus, seorang murid Tuhan, menggambarkan penciptanya seperti ini. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu pada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak,
kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai ayat ke-28. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, Dia memiliki pengetahuan mutlak tentang segala sesuatu, termasuk tentang kita. Dia tahu betul siapa kita. Dia tahu apa yang paling tepat untuk kita kerjakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang akan menolong kita menemukan kepuasan sejati. Sebagai pencipta kita, Dia menghargai kita dan rindu menolong kita. Dia Maha Pengasih dan sangat peduli pada kehidupan kita, serta apa yang kita alami. Dia mengenal hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Selain itu, Allah itu kekal dan tidak pernah berubah, serta tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak seperti manusia. Dia tidak akan berubah pikiran atau melanggar janji-janjinya. Dia berkata, "Aku, Tuhan, tidak berubah." Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Maka kita bisa sepenuhnya meyakini kehadirannya dan kita bisa selalu mempercayai serta mengandalkan Dia. Jika Allah memiliki semua kualitas tadi, Dia bukanlah pribadi supernatural yang jauh, tidak peduli, dan tidak menaruh perhatian kepada kita. Kita bisa memiliki hubungan yang erat dengannya, seerat hubungan yang kita miliki dengan orang tua ataupun teman kita. Bersediakah Anda menerima kasih-Nya? Yang paling utama, upaya mengejar karir bisa membuat kita frustasi, karena pada akhirnya kita mencari sesuatu yang sementara. Bahkan ada kalanya kita seperti mengejar sesuatu yang sia-sia. Kita bisa saja mengorbankan seluruh waktu dan tenaga kita untuk menemukan pekerjaan yang tepat, dan mungkin berhasil dalam pekerjaan itu, tetapi tetap kita tidak merasa puas. Allah memberikan perspektif yang berbeda kepada kita. Meskipun karir itu penting dalam kehidupan kita, tetapi itu bukanlah yang paling utama, dan yang pasti bukan yang terpenting. Kita tidak perlu khawatir lagi untuk mengorbankan segalanya demi meraih pekerjaan idaman hingga akhirnya kecewa. Sebaliknya, kita akan tahu bagaimana menempatkan karir kita dalam keseluruhan hidup dan belajar mengambil keputusan yang tepat, entah dalam permulaan karir, dalam menangani segala tantangan pekerjaan pertama kita, atau dalam mencari tujuan dalam pekerjaan dan dalam hidup ini. Pada akhirnya, hanya di dalam Allah lah Anda bisa menemukan tujuan sejati di dalam hidup ini. Dan hanya dalam Dialah Anda bisa mulai menemukan kepuasan, keberartian, dan keyakinan yang Anda butuhkan. Anda hanya perlu berpaling kepadanya dan mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.